Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di sore hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga di kesempatan ini, di hari yang berbahagia ini, kita memulai daurah yang kedua yang diadakan oleh Rumah Bahasa Arab untuk bahasa Arab dasar. Ini tentunya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dan mengajarkan bahasa Al-Qur'an, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa kitabnya yang mulia dan bahasa nabinya yang mulia. Kitabnya yang mulia itu Al-Qur'an, kalamullah. Nabinya yang mulia itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Al-Qur'an ini diturunkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ala qalbika litakunu minal mundarin. Itu kepada hatimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Kata Allah di penutupnya, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang jelas. Dan inilah bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti dengan bahasa kaumnya. Dan kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahasanya bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita maklumi bersama, kaum beliau dan beliau sendiri adalah berbahasa Arab. Makanya suatu kesyukuran yang patut kita selalu
syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an dan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di daurah bahasa Arab yang kedua ini, kita sebagaimana yang diumumkan akan membahas salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada 12 cabang. Salah satu cabangnya adalah yang kita akan bahas di pertemuan kita di daurah bahasa Arab ini, yaitu membahas ilmu nahwu. Membahas ilmu nahwu. Ilmu nahwu di dalam bahasa Arab kedudukannya itu adalah sangat penting sekali. Bahkan sebagian ulama rahimahumullah ta'ala dari ulama bahasa, mereka menjelaskan bahwa ilmu nahwu dalam bahasa Arab, kalau dibandingkan dengan ilmu bahasa Arab yang lain, ini ilmu nahwu adalah syatrul arabiyah, setengah dari ilmu bahasa Arab. Setengah dari ilmu bahasa Arab. Karena dari 12 ilmu bahasa Arab, cabang ilmu bahasa Arab, itu yang paling pentingnya untuk dipelajari adalah ilmu nahwunya. Adalah ilmu nahwunya. Itu yang paling pentingnya. Nanti kita akan isyaratkan di pendahuluan kunci ilmu nahwu. Di pendahuluan kunci ilmu nahwu. Ini secara singkat. Sekarang kita masuk di pembahasan mulai dari pendahuluan kunci ilmu nahwu. Langsung masuk di situ, kalau di buku ini yang dicetakan yang baru di halaman nomor 2 tertulis. Kalau yang lama, yang di kecil, tinggal dilihat pendahuluan kunci ilmu nahwu. Kita baca pendahuluannya kunci ilmu nahwu, karena di buku ini, dicetakan ini ada 2 buku. Ada kunci ilmu nahwu dan ada kunci ilmu sorof. Yang kita bahas di daurah kita kali ini adalah kunci ilmu nahwunya. Yaitu bagian pertama dari buku ini. Kita baca pendahuluannya. Pendahuluan kunci ilmu nahwu. Dikatakan di situ, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Salawat dan salam atas nabinya, atas Rasul Allah Subhanahu wa taala dan para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'd. Ini mukaddimah pendahuluan singkat saja dari ilmu nahwu. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna ilman nahwi ilmun syarif. Sungguh ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mulia. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia. Nanti akan disebutkan kenapa dia mulia. Ilmu wasilat. Ilmu nahwu itu adalah ilmu wasilah, pengantar. Dia bukan pokok, tapi tangga dari pokok. Yaitu pokok dari yang kita ingin pelajari dari ilmu adalah Al-Quran dan hadits. Ilmu nahwu ini adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadits. Maka yang dikatakan setelahnya, yatawassalu biha ila syai'ain muhimmain, yang akan terhantarkan dengan sebabnya kepada 2 perkara penting. Walaupun banyak lagi yang akan kita dapatkan kalau kita pintar ilmu nahwu, cuma 2 ini yang paling pokoknya. Yang paling pokoknya. Yang pertama, fahamu kitabillah wa sunnati rasulihi fahaman sahihan. Pertama, dengan ilmu nahwu kalau kita kuasai, kalau kita bisa pahami
maka dia akan mengantarkan kita kepada fahamu kitabillah, pemahaman terhadap kitabullah, Al-Quran. Kita sudah isyaratkan di pendahuluan tadi, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam berbahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa paham kalau tidak paham kaidah bahasa Arab. Di nahwu diatur kaidahnya. Jadi dia bisa menjadikan sebab untuk kita paham kitabullah. Wa sunnati Rasulillah, dan sunnah Rasulnya. Sudah juga kita isyaratkan tadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW bahasanya bahasa Arab. Tidak akan mungkin kita paham bahasa Nabi kita kalau kita tidak tahu kaidah yang belum ucapkan dari yang Nabi bahasakan. Fahaman sohihan, dengan pemahaman yang benar. Iya, dengan pemahaman yang benar. Karena kenapa kita katakan dengan pemahaman yang benar? Karena di sana, iya, banyak pemahaman yang salah. Disebabkan karena tidak mengetahui kaidah dalam bahasa Arab. Kaidah dalam bahasa Arab. Banyak. Kalau kita mau contohkan, banyak sekali. Ada dari Al-Quran yang orang paham dengan paham salah gara-gara tidak tahu kaidah dalam bahasa Arab. Ada juga dari hadis, bahkan ada juga dari kalam Arab yang kita tidak akan pahami kalau kita tidak paham bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Karena ini adalah setengah dari ilmu bahasa Arab. Setengah dari ilmu bahasa Arab. Ini fungsi yang pertama. Dan ini yang membuat ilmu nahwu ini adalah ilmu yang mulia. Karena kita sudah tahu bersama bagaimana kemuliaan paham Al-Quran, paham sunnah. Banyak sekali dalilnya. Kalau bukan karena takut kepanjangan, kita akan menyebutkan keutamaan memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW. Iya, kalau tidak takut kepanjangan, kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan mulianya kita paham Al-Quran dan paham sunnah. Yang mana dua ini, Al-Quran dan sunnah, tidak bisa kita pahami kalau tidak paham bahasa Arab. Dalam artian di sini secara sempitnya, nahwu. Karena ini setengah dari ilmu bahasa Arab. Dari ilmu bahasa Arab. Iya. Misalnya nanti saya contohkan satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallah Musa." Wa kallamallah Musa. Ini kalimat, kalau antum tidak paham bahasa Arab, maka tidak akan paham siapa yang berbicara dan siapa yang diajak bicara. Ketika kita baca di dalam Al-Quran, itu lafadznya wa kallamallahu Musa. Kalau Allahunya di dhammah, berarti Allah yang berbicara. Musa yang diajak bicara. Itu artinya. Tapi orang yang tidak tahu nahwu, tidak tahu. Bisa saja dia berkata Musa berbicara kepada Allah. Dan itu nyata. Orang-orang yang mengingkari Allah berbicara dari kalangan Mu'tazilah, ya, dan orang yang semanhaj dengan mereka, itu dia mengatakan bukan Allah yang berbicara, tapi Musa. Ketika diingkari, kok bisa? Ini kan Allahnya di dhammah. Dia enggak, dia baca fathah. Kallamallaha Musa. Jadi kalau di fathah, Allah yang diajak bicara, Musa yang berbicara. Musa yang berbicara. Ini tidak mungkin kita paham dengan pemahaman yang benar kalau kita tidak tahu ilmu nahwu. Kalau kita tidak paham ilmu nahwu. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua. Dan fungsi yang kedua ini hanya bonus saja karena tujuan pokok kita adalah yang pertama.
Kita belajar bahasa Arab dengan tujuan bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis. Itu pokok. Itu antum tidak boleh ubah. Tidak boleh ubah dalam niat. Tidak boleh kita belajar bahasa Arab hanya sekedar ingin lancar bercakap. Hanya sekedar ingin lancar baca kitab toh. Atau hanya sekedar ingin lancar tulis Arab. Kalau itu biar anak TK bisa. Anak TK kalau dididik untuk tulis Arab, dia bisa. Anak TK kalau dididik untuk bisa bercakap bahasa Arab, bisa. Anak TK kalau ditulis juga untuk baca saja, bisa. Apa susahnya? Tujuan utama kita yang sudah mukallaf, yang usianya sudah dewasa, yang sudah masuk di beban syariat, sudah balik ceritanya, itu niatnya harus berubah. Kita belajar bahasa Arab bukan untuk lancar bercakap. Bukan hanya sekedar untuk lancar menulis Arab. Bisa kita belajar itu sehari kalau menulis Arab. Saya bisa ajarkan sehari kalau mau menulis Arab. Karena ada rumusnya. Cara menyambungnya, cara kenapa kapan dipisah, kapan disambung, ada rumusnya. Bisa sehari, bisa sejam. Iya, kalau mau menulis Arab. Untuk bercakap juga bisa, gampang. Pergi tinggal saja di Arab, lancar sendiri. Walaupun tidak dipelajari, tinggal ikuti saja. Demikian pula untuk baca kitab gundul. Itu mudah. Cuman tujuan supaya belajar bahasa Arab ini bernilai ibadah, harus begini. Tujuan antum belajar bagaimana saya bisa memahami Al-Quran dan bagaimana saya bisa memahami hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Yang lainnya, qadarullah, antum belajar karena ingin paham Al-Quran, ingin paham hadis. Ternyata antum bisa juga bercakap. Antum bisa juga menulis Arab. Antum juga bisa membaca Arab gundul. Sekaligus. Paham juga Al-Quran dan Sunnah. Itu bonus namanya. Bonus itu. Iya. Bisa bercakap. Bisa menulis. Iya. Itu bonus dalam belajar. Yang paling pokok, ini nomor satu. Ini yang nomor satu. Kita belajar bagaimana supaya pahami Al-Quran dan pahami Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Makanya saya sebutkan fungsi yang kedua adalah iqamatul lisan alal lisanil arabi. Dengan belajar nahwu adalah lisan antum bisa tegak, terbiasa dengan lisan orang Arab. Terbiasa dengan lisan orang Arab. Kalau belajar nahwu. Kalau hanya belajar percakapan tanpa ada susunan nahwu, ini kita akan berbahasa namanya bahasa bukan di atas lisan orang Arab. Bukan di atas lisan orang Arab. Beda itu nahwu, bahasa Arab yang dibangun di atas nahwu dengan bahasa Arab tanpa nahwu. Dengan bahasa Arab tanpa nahwu. Iya, beda cara mengucapkannya. Dan kita bisa tahu, ini dia pakai nahwu, ini tidak. Makanya sekarang ini dalam bahasa Arab yang terakhir ini yang ditulis oleh banyak ulama, seperti misalnya di kitab yang sekarang ini menyebar, apa namanya? Al-Arabiyah Baina Yadai. Ada di situ poinnya, At-Taraqib An-Nahwiyah. Susunan percakapan yang sesuai dengan kaidah nahwu. Susunan percakapan yang sesuai dengan kaidah nahwu. Karena beda percakapan umum sama percakapan yang dibangun di atas apa? Nahwu. Beda. Dengan antum belajar nahwu, maka antum bisa biasakan lisan, maksudnya ucapan antum di atas ucapan orang Arab. Alladzi bihi nuzila kalamullahi azza wajalla. Yang mana dengan lisan Arab lah kalamullah, Al-Quran diturunkan. Artinya, kalau antum terbiasa berbahasa dengan bahasa yang tertata kaidah nahwu, maka itulah bahasa Al-Quran. Antum terbiasa juga dengannya. Karena dua perkara yang penting ini, di sini cuma anak tidak bahasakan,
Ini adalah bahasanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah matan Jurumiyah. Nahwu dasar juga. Cuman ana langsung bahasakan di sini. Karena dua ini, walidalika, oleh karena alasan ini, karena fahamu ilmin nahwi amron muhimman jiddan. Dua alasan tadi ini mengharuskan memahami ilmu nahwu itu adalah perkara yang penting sekali. Memahami ilmu nahwu itu adalah perkara yang sangat penting. Penting sekali. Karena tidak mungkin kita bisa paham Al-Quran, tidak mungkin kita bisa paham hadis kalau tidak ada nahwu. Kalau tidak ada ilmu nahwunya. Dan tidak bisa kita berbahasa Arab dengan bahasa yang pasti sesuai dengan bahasa Al-Quran kalau kita tidak paham nahwu. Kalau kita tidak paham nahwu. Tapi perlu antum ingat, walakin akan tetapi. Ini harus antum perlu pahami. Ya, walakin akan tetapi. Ilman nahwi fi awwalihi sa'd. Ilmu nahwu itu awalnya susah. Ini harus antum pahami dulu. Ilmu nahwu itu awalnya susah. Dan itu nyata. Kalau ada orang belajar ilmu nahwu satu kali langsung paham, alhamdulillah. Itu namanya pemberian Allah. Kalau ada orang paham ilmu nahwu, baca kitab gundul di dalam 24 jam pertemuan misalnya, itu pemberian Allah. Cuma harus diketahui ilmu nahwu itu awalnya susah. Ini ucapan Syekh Utsaimin. Cuma saya tidak bilang siapa yang mengucapkannya, karena ini buku ringkasan. Ini Syekh Utsaimin yang bilang, beliau orang Arab. Iya, bisa dilihat ucapan beliau ini di kitab beliau Syarah Matan Al-Ajurmiyah. Ini harus antum sadari. Ilmu nahwu awalnya susah. Awalnya. Nanti di buku ini ada 3 anak tangga yang kita harus lewati. Pertama, mengenal kosakata dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mengenal tanda barisnya. Kemudian yang ketiga, kapan dibarisi dengan itu? Kapan di dhammah, kapan di fathah, kapan di kasroh, kapan di sukun, itu tangga ketiga. Yang awal itu yang sulit. Mengenal setiap kata. Ini kata benda, kata kerja, atau huruf. Itu awal. Awalnya ini susah. Cuma kalau antum paham awalnya, setelahnya mudah. Perhatikan di sini katanya, walakinna ilman nahwi fi awwalihi sabun. Akan tetapi ilmu nahwu pada awalnya susah. Dan itu anak sendiri pernah alami seperti itu. Pernah alami seperti itu. Masuk pesantren dari sekolah umum, tamat SMA, itu belajar ilmu nahwu dasar, muyasar dulu kalau kita pakai. Muyasar. Paham? Tidak paham? Ya tidak ada yang dipahami sampai tamat. Saya tidak paham. Naik ke tufa juga, tidak paham juga. Tidak paham apa gunanya dan bagaimana cara mempraktekannya. Bagaimana cara mempraktekannya. Ini kaidah yang dipelajari. Naik di tufa jadi tidak paham. Cuman kan aturan pesantren. Kita harus pelajari. Nanti naik di Mutamimah, buku ketiga. Baru saya paham penggunaan ini yang dipakai. Jadi naik di Mutamimah, baru paham penggunaannya dan cara menggunakannya. Disitulah baru bisa baca kitab gundul. Baru bisa baca kitab gundul. Naik lagi di kotur nada, baru lebih paham lagi. Banyak lagi yang dipahami. Setelah itu antum tahu, kita bisa ngajar muyasar, bisa ngajar tufa. Padahal tadi tidak dipahami. Tidak dipahami. Cuman bisa diajarkan setelah paham yang di atas. Jadi awalnya susah. Ini yang perlu untuk perhatikan. Ini ucapan yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala.
Ini harus antum sadari. Ilmu nahwu itu awalnya susah. Tapi ketahuilah, wa fi akhiri sahlun. Pada akhirnya itu mudah. Cuman yang bertahan di awal ini juga susah. Iya. Karena awalnya susah, untuk berjuang bertahan di awal ini susah. Karena pasti juga setan ikut andil di situ. Ini bahasa Al-Quran. Kalau dia pintar sebentar dia paham Al-Quran. Iya. Ini di awalnya ini. Yang butuh perjuangan antum untuk bersabar. Untuk paham. Untuk paham. Dan kalau tidak paham, ana nasihatkan. Jangan malu-malu bilang tidak paham. Nanti kalau belum paham, apa yang dijelaskan bilang, saya belum paham. Tolong dijelaskan ulang yang itu. Iya. Antum harus ngomong. Antum harus ngomong. Jangan seperti kita dulu diam-diam saja. Tidak pernah tanya karena takut sama Ustaz Hedir. Jadi kalau Ustaz jelaskan paham tidak paham, lanjut terus. Karena kalau bilang tidak paham, masa Ustaz disuruh jelaskan lagi? Iya, malu begitu. Padahal tidak paham. Antum di awal ini, kalau memang ada kata yang tidak dipahami, bilang, saya belum paham. Tidak masalah. Karena kalau anak pribadi, tujuan dari sebuah pelajaran, kita bikin daurah misalnya, bukan targetnya selesai buku, kita bahagia. Bukan. Tujuan dari kita ikut daftar, belajar, anak juga mengajar antum, tujuannya bagaimana antum paham. Bagaimana antum paham. Jadi ini harus antum lewati ini. Awalnya susah. Tapi pada akhirnya itu mudah. Kita sudah praktekkan kemarin. Antum bisa buktikan juga diri antum nanti. Daurah yang tahun lalu. Daurah juga seperti ini 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Setelah itu mereka lanjut ikut di pelajaran yang setiap harinya. Senin sampai Kamis. Ini juga nanti akan kita buka seperti itu. Seperti tahun lalu. Bagi yang punya waktu. Jadi hanya ikut sehari 2 jam. Belum setahun, itu lancar baca kitab. Lancar baca kitab. Tapi untuk istiqomah ini 4 hari ini, sekarang 3 hari. Setelah itu nanti ada pelajaran selanjutnya. Setiap hari tapi hanya Senin sampai Kamis. Dengan ikut itu, lancar baca kitab. Lancar baca kitab. Ini dia bilang, awalnya susah, tapi pada akhirnya akan mudah. Dan itu sudah banyak yang membuktikan seperti itu. Awalnya saja. Makanya, anak kasih tahu antum, jangan sampai awalnya susah, antum langsung lari. Bilang, susah. Iya, susah. Awalnya memang susah, tapi pada akhirnya akan mudah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala belum menukil. Belum katakan wa qad mutsila bi baitin min qasab. Ini belajar bahasa Arab telah diperumpamakan dengan sebuah rumah yang sangat mewah. Rumah yang sangat indah. Rumah yang seluruh isinya ada apa saja yang kita maukan. Wa babuhu min hadid. Tapi pintunya dari besi. Rumahnya bagus. Semua yang kita inginkan ada. Tapi masalahnya pintunya dari besi. Apa artinya? Beliau katakan, yakni annahu sa'bud dukhul fi. Yaitu maksudnya sulit untuk masuk di dalamnya. Sulit untuk masuk di dalamnya. Walakin akan tetapi idza dakhal, tapi apabila antum telah masuk di dalamnya, sahula alaika kulla syai', akan mudah untuk kamu segala sesuatu. Dan ingat, tentunya kalau rumah, tidak mungkin antum bisa masuk kalau antum tidak ketuk. Iya kan? Kalau antum hanya duduk-duduk saja di luar, tidak mungkin orang bukakan pintu. Jadi antum harus ketuk dan berusaha untuk masuk. Dan berusaha untuk masuk. Kalau antum sudah masuk, segala sesuatu mudah bagi antum. Segala sesuatu mudah bagi antum. Iya. Ini yang harus antum perhatikan. Walihada, oleh karena seperti ini keadaannya, yang bagi lil insan ayahrisu ala ta'allumi mabadihi. Sepantasnya bagi seorang untuk bersemangat
mempelajari awalnya, ilmu-ilmu dasarnya. Ilmu-ilmu dasarnya. Jangan langsung masuk tufa, jangan langsung masuk mutamima, jangan. Harus awalnya dulu. Karena kalau langsung masuk tufa, pasti kita berkeyakinan ini sulit ilmu. Iya, harus kita pelajari awalnya dulu. Dasar-dasarnya. Hatta yashula alaihil baqi. Supaya nanti mudah baginya sisanya. Berikutnya. Ini pendahuluan singkat untuk ilmu nahwu. Sekarang kita masuk di pembahasan. Buka selanjutnya. Ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Tentunya sebelum masuk di dalam pembahasan, antum harus tahu dulu apa yang antum pelajari. Ini sudah menjadi kebiasaan para penulis dan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kita kadang tidak tergambar apa yang kita pelajari kalau kita tidak tahu apa itu yang kita masuki. Maka harus antum tahu dulu apa itu ilmu nahwu sebelum kita masuk di pembahasan-pembahasan. Sekarang apa itu ilmu nahwu? Lihat ada pengertiannya di situ. Dan buku ini untuk memudahkan pemula memang dibuat dua bahasa. Ada bahasa Arabnya dan ada bahasa Indonya. Jadi terjemahannya tidak usah antum sibuk untuk menulisnya. Cukup antum pahami yang mau dijelaskan. Karena semua artinya sudah ada di buku. Cukup dipahami apa yang dijelaskan. Ilmu nahwi. Ilmu nahwu huwa ilmun, dia adalah ilmu bi usulin mustambatatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahwalu awakiril kalimi fi hali tarkibiha. Ilmu nahwu adalah ilmu, dia adalah ilmu bi usul, dengan kaidah-kaidah pokok, kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah pokok mustambatoh yang diambil min dari kalamil Arab, dari ucapannya orang Arab. Jadi orang Arab berbahasa Arab itu salikoh, itu sudah ciptaan Allah dari sananya. Seperti kita bahasa Makassar, misalnya orang Makassar itu sudah dari lahir dia memang dididik. Kapan orang Makassar bilang ki, kapan ko, kapan mi, kan begitu. Itu namanya sudah salikoh. Sifatnya orang Makassar bisa ucapkan itu. Sama bahasa Arab juga seperti itu. Tapi dari ucapan ini ada kaidahnya. Iya kan? Ada kaidahnya. Kita tidak usah jauh-jauh. Anggaplah kita bahasa Makassar mi. Kapan kita baru bagus bilang mi? Iya kan? Kan ada kaidahnya. Kapan itu kita bilang mi? Makan mi, cocok? Hah? Kalau kita suruh orang. Kalau kita suruh orang, kita bilang makan mi. Cocok? Hah? Hah? Atau makan ki, atau makan ko? Kan begitu. Orang Makassar ucapkan salikoh sudah memang begitu. Dari kecil dia begitu dididik. Kapan ki, kapan ko. Iya kan? Iya. Orang Arab begitu juga. Dari ucapan ini ada kaidahnya. Jadi ini ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kaidahnya diambil dari ucapan orang Arab. Diambil dari ucapan orang Arab. Iya. Jadi bukan dari bahasa yang lain, tapi dari bahasa Arab diambil. Yu'rafu biha, dikenal dengannya nanti. Diketahui dengan ilmu nahwu nanti. Awal keadaan, awakhiril kalim, akhir kata. Fi hali tarkibiha, dalam keadaan tersusunnya. Dalam keadaan tersusunnya. Misalnya, ya, lihat situ contohnya, Ja'a Muhammadun. Contoh di situ, misal contoh, Ja'a Muhammadun.
Ra'aitu Muhammadan. Contoh kedua. Contoh ketiga, marartu bi Muhammadin. Ini kata Muhammad. Perhatikan kata Muhammad saja. Di kalimat pertama dibaca dhammah, Muhammadun. Di kalimat kedua dibaca fathah, Muhammadan. Di kalimat ketiga dibaca kasroh, Muhammadin. Kenapa itu? Itu pertanyaan kita. Kenapa bisa beda? Padahal satu kata. Anda paham pertanyaannya? Kenapa di kalimat pertama Muhammadun, pada kalimat kedua dibaca Muhammadan, pada kalimat ketiga dibaca apa? Muhammadin. Pertanyaan dalam pikiran kita dan benak kita, kenapa beda padahal satu, Muhammad? Paham kan? Apa jawabannya? Jawaban untuk tahap sekarang itu diketahui dalam ilmu nahwu. Itu jawabannya untuk sekarang. Karena kita belum pelajari kaidahnya. Kalau nanti sudah kita pelajari kaidahnya, kita akan menjawab lain. Jadi ketiga ada kata. Iya. Seperti ini. Muhammadun. Muhammadan. Muhammadin. Kalau ada yang bertanya untuk kita yang pemula belum belajar kaidahnya, kenapa berubah? Jawaban kita yang masih belajar dasar di awal ilmu nahwu itu diketahui dari dalam ilmu nahwu. Itu jawabannya. Itu diketahui dalam ilmu nahwu. Iya. Nanti antum akan tahu kenapa itu yang pertama di dhammah. Kenapa yang kedua di fathah dan kenapa yang ketiga di kasrah. Antum akan tahu otomatis itu. Iya. Tapi untuk dasar sekarang ini yang anak ingin sampaikan ke antum, ini diketahui dalam ilmu nahwu. Bukan ilmu yang lain. Karena kalau sorong ilmu tasrif namanya, itu tidak mempelajari perubahan harokat akhir kata. Demikian pula cabang ilmu bahasa Arab yang lain, misalnya ilmu muhadatsah, percakapan. Ilmu percakapan tidak membahas kapan di dhammah, kapan di fathah, kapan di kasrah. Iya, kan orang hanya bercakap. Bahkan bercakap kebanyakannya sukun. Orang kalau bercakap kebanyakannya dia baca sukun. Ja'a Muhammad. Begitu dia ucapkan. Ja'a Muhammad. Tapi kalau orang nahwu, Ja'a Muhammadun. Orang nahwu. Iya. Kalau orang bercakap bilang hada rajul. Kan yang penting orang paham. Ini laki-laki. Jadi dia cuma bilang hada rajul. Kalau orang nahwu hada rajulun. Kenapa di dhammah? Ditahu di ilmu nahwu. Itu dasar. Tidak perlu dulu antum dikasih tahu ini sebagai fa'il, ini sebagai maf'ulun bi, ini karena ada huruf jar. Itu tidak perlu, karena ini baru pembukaan. Kita belum tahu kaidahnya. Jawaban sekarang di sini, kenapa Muhammadun pertama? Yang kedua, kenapa Muhammadan? Kemudian yang ketiga, kalimat ketiga, kenapa Muhammadin? Apa jawabannya tuh? Kalau ditanya, kenapa berubah ini berbeda? Siapa yang tahu jawabannya? Hah? Ini diketahui dalam ilmu. Nah, apa ilmunya? Nanti kita akan tahu itu. Kenapa di dhammah, fathah, kasrah. Atau paham ini sekarang? Ini ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu kalau untuk ditanya, dia adalah ilmu yang berisi kaidah yang diambil dari ucapan orang Arab untuk mengetahui harokat akhir setiap kata. Nanti antum akan kasih tahu bahwa ada kata bahasa Arab yang berubah harokat akhirnya. Seperti ini Muhammad. Dan ada juga kata bahasa Arab yang tidak pernah berubah akhirnya. Saya contohkan satu, misalnya anta. Itu kata anta selalu dibaca fathah, tidak pernah yang lain. Kenapa bisa? Apa namanya? Dinah. Akan dikasih tahu. Jelas di awal ini antum paham nahwu ini? Ilmu nahwu? Paham? Alhamdulillah. Lanjut. Kita masuk setelahnya. Babul kalam.
Ini sudah mulai masuk. Ini kita akan mempelajari istilah-istilah di dalam bahasa Arab. Pertama yang harus antum tahu adalah al-kalam. Apa itu al-kalam? Ya, apa itu al-kalam? Secara bahasa, al-kalam itu kalau diterjemahkan secara bahasa, secara harfiah namanya, al-kalam artinya kalimat. Al-kalam artinya apa? Kalimat. Kalau antum bilang, ini kalamullah. Paham kan? Ini kalamullah. Apa artinya? Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bisa paham ini? Itu namanya kalam. Kalimat artinya. Itu secara bahasa. Yang kita inginkan di sini adalah secara istilah ulama nahwu. Kalau mereka bilang ini kalam, apa maksudnya? Lihat, al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Perhatikan. Al-kalam adalah huwa, dia adalah al-lafdu. Dia adalah sesuatu yang terlafadzkan. Itu syarat pertama. Yang kedua, al-murakkabu, yang tersusun. Paling sedikit 2. Yang tersusun. Al-mufid, yang ada faedahnya. Maksudnya ada faedahnya. Orang ucapkan, si pendengar paham. Sudah tidak menunggu lagi sesuatu yang lain. Itu namanya berfaedah. Jadi misalnya kalau anak ucapkan, sebentar ada contohnya. Kalau anak ucapkan, antum sudah paham apa yang anak ucapkan, itu namanya mufid. Jadi pertama harus dilafadzkan. Yang kedua harus tersusun. Paling sedikit 2 kata. Yang ketiga, berfaedah. Yang keempat dan yang terakhir, syarat sebuah ungkapan dinamakan kalam bil wad'i, harus dengan peletakan orang Arab. Artinya bahasa yang diucapkan tadi, yang tersusun, yang ada faedahnya tadi itu adalah bahasa Arab. Anda paham ini? Ini 4 syarat. Ini ringkasan. 4 ketentuan sebuah ungkapan dinamakan kalam. Pertama harus terlafadzkan. Yang kedua harus tersusun. Yang ketiga harus ada faedahnya. Yang keempat harus ungkapan itu adalah berbahasa Arab. Anda bisa pahami? Contoh, misalnya kita katakan, ya, ana ungkapkan, jaa, ya, jaa Zaid, jaa Zaidun, jaa Zaidun, artinya Zaid telah datang. Zaid telah datang. Jaa Zaidun. Antum kalau ditanya, jaa Zaidun, kalam, ini jaa Zaidun, kalam. Perhatikan dulu. Apakah dia terlafadzkan? Yang Anda bilang tadi, jaa Zaidun, terlafadzkan? 1 syarat terpenuhi. Murakkab, tersusun? Tersusun. Berapa kata ini? 2. Ini 1, ini 2. Ini yang kedua. Berarti berapa kata? 2. Terpenuhi syarat kedua. Mufid. Apakah ada faedahnya? Anda ucapkan, antum paham? Anda bilang, jaa Zaid. Zaid telah datang. Paham berarti? Paham. Zaid telah datang. Ya, Zaid telah datang. Sudah datang dia. Paham sekarang? Sekarang. Ini berarti terpenuhi syarat ketiga. Syarat keempat. Bil wad'i. Apakah ungkapan yang saya ucapkan tadi ini digunakan oleh orang Arab? Iya, karena ini adalah bahasa Arab. Antum pahami? Berarti dia siapa? Kalam atau bukan? Kalam. Paham? Kalau saya bilang saja begini. Ja'a. Kalam? Kalam? Hah? Ja'a. Kalam? Hah? Apa? Bukan. Kenapa bukan? Karena 1 kata. Tidak murakkab. Anda paham ini? Kan tadi kan enggak cukup dengan lafaz. Harus apa? Tersusun. Jadi, ja'a dalam istilah ulama nahwu
bukan kalam. Bukan ini. Karena baru satu kata. Baru satu kata. Kalau saya bilang seperti ini. In ja'a Zaid. In ja'a Zaidun. Jika Zaid datang. Jika Zaid datang. In ja'a Zaidun. Siapa yang tahu itu? Kalam atau bukan? Kalam atau bukan? Bukan juga. Siapa yang bilang kalam? Ini in ja'a Zaid. Lapan enggak? Lapan. Tersusun. Tersusun. Bahasa Arab. Ada faedahnya? Kenapa dibilang tidak ada? Karena ketika antum dengar, antum masih menunggu. Kenapa dia datang? Kalau dia datang. Kan anak cuma bilang, jika Zaid datang. Ini kan kalimat walaupun tersusun, lebih dari 2 kata. Tapi apa? Faedahnya belum sempurna. Karena orang yang mendengar masih menunggu, masih bertanya, kenapa kalau dia datang? Antum bisa paham ini? Berarti kalam atau bukan itu? Bukan, karena belum mufid. Belum ada faedahnya. Tapi kalau saya bilang begini, Zaid telah datang, kalam? Apa? Kalam? Siapa yang bilang kalam? Kita. Kenapa? Apa alasannya? Karena tersusun terus ada faedahnya, betul? Karena Zaid telah datang. Terus lafaz karena saya ucapkan. Syarat keempat, apakah bahasa Arab? Tidak, saya bahasa Indo. Kan saya cuma bilang Zaid telah datang. Saya tidak bilang ja'a Zaid. Saya bilang Zaid telah datang. Kalam itu? Oh, bukan, berubah ya? Karena apa? Tidak terpenuhi syarat keberapa? Keempat. Syarat keempat harus apa? Harus bahasa Arab yang diucapkan. Antum bisa paham ini? Jadi berapa syaratnya? Ini 4 ini namanya rukun kalam. Kalam itu dinamakan kalam kalau ada semua ini 4. Tidak boleh jatuh satu. Pertama harus terlafadzkan. Yang kedua harus tersusun. Yang ketiga harus ada faedahnya. Yang keempat harus ucapan itu diletakkan oleh orang Arab. Antum bisa paham ini? Bisa paham ini? Saya bilang begini sama Pak Abdurrahman. Barusan itu kalam? Nah dia paham. Saya begini dia berdiri, saya begini dia duduk. Kalam tadi itu? Bukan? Kenapa? Saya tidak ucapkan, saya cuma isyaratkan. Itu untuk mengeluarkan yang pertama itu. Al-lafdu. Jadi namanya kalam itu harus 4 ini. Tidak dinamakan kalam kalau tidak ada ini 4. Salah satunya hilang. Antum bisa pahami ini? Ini penting di dalam kalam. Di dalam pembahasan kalam. Jadi ingat, antum akan bilang ini adalah kalam. Makanya Al-Quran dinamakan kalamullah. Karena pertama ada suaranya. Iya, kalamullah kan ada suaranya. Allah ucapkan. Karena kalau Allah berucap. Berarti kalam terucap. Yang kedua, kalamullah tersusun, Al-Quran tersusun. Yang ketiga, mufid tentunya tidak diragukan. Al-Quran diturunkan supaya ditadaburi, berarti dipahami. Paham kan? Apakah bahasa Arab? Maka yang dibilang Al-Quran itu apa? Kalamullah. Karena lafaz tersusun, berfaedah, dan berbahasa Arab. Antum bisa paham ini? Jelas kalam? Itu kalam. Contoh di situ lihat, misal contoh di buku. Muhammadun naimun. Muhammad naim.
sedang tertidur. Ini kalimat, ini namanya kalam. Kenapa? Karena terpenuhi syarat kalam tadi. Ketika Anda bilang Muhammadun naimun, lafaz, lafaz. Itu harus antum kaji terus begitu. Lafaz, murakkab, murakkab, mufid, mufid, bil wad'i, bil wad'i. Karena dia diletakkan oleh siapa? Orang Arab. Ini bahasa Arab. Sama dengan aliyun maridun. Sama. Doroba Muhammadun kalban. Ini jelas kalam. Muhammad telah memukul anjing. Doroba Muhammadun kalban. Ini 3 kata. 3 kata. Ini kalam. Pertama lafaz. Yang kedua murakkab. Yang ketiga mufid. Yang keempat apa? Bil wad'i. Diletakkan oleh orang Arab. Antum bisa pahami? Ini dia. Kalam. Selanjutnya lagi. Babul kalimah. Bab al-kalimah. Tadi kalam. Sekarang al-kalimah. Apa itu al-kalimah? Kalau diterjemahkan secara harfiah, maksudnya perkatanya, al-kalimah artinya kata. Jadi kebalikannya, kalau kalam, kalimat, kalau kalimah, apa artinya? Kata. Kata. Sekarang apa pengertiannya secara istilah? Ini yang paling pentingnya. Al-kalimatu hiya qaulun mufradun. Al-kalimah dia adalah ucapan yang hanya satu. Maksudnya satu kata saja. Ucapan yang hanya berisi berapa? Satu kata. Misalnya Anda bilang tadi, ja'a. Kalam atau kalimah? Ja'a. Kalam atau kalimah? Hah? Kalimah. Misalnya, ja'a Zaidun. Hah? Kalam. Ja'a Zaidun. Kan begitu. Kalau sudah tersusun, namanya kalam. Kalau masih satu-satu, namanya apa? Kalimah. Antum bisa pahami? Itu harus dipahami. Bedakan antara kalimah dengan kalam. Jadi kalau kalam, lafaz yang tersusun ada faedahnya dan diletakkan oleh orang Arab. Kalau kalimah isinya hanya satu kata. Aduh, bisa pahami ini? Orang ucapkan hanya satu kata. Itu namanya kalimah. Kalau sudah 2 kata, kita bilang kalam. Berarti kalau antum pahami dari sini itu kalam tersusun dari kalimah. Ya kan? Itu akan lahir kalam kalau ada 2 kalimat, 2 kata. Misalnya ini, ja'a Zaidun. Berapa kalimat? 2. Baru tersusun apa? Kalam. Antum bisa pahami? Bisa langsung bedakan ya? Mana kalam, mana kalimah. Bisa ya? Kan ini kadang kalau pemula susah untuk membedakan. Mana kalam, mana kalimat. Jadi kalau kalam, yang tersusun. Yang tersusun. Kapan sudah tersusun, terucapkan dan tersusun, kalam. Dan kapan masih satu kata, namanya apa? Kalimah. Mudah ya? Mudah, alhamdulillah. Sekarang kita lihat. Misal contoh. Muhammadun. Jadi tidak tersusun lagi contohnya. Muhammadun. Iya. Ini kalam atau kalimat? Kalimat. Asadun. Kalimat. Al-asadu. Kalimat. Cuma bedanya ada pakai al, ada tidak. Iya, ada pakai al, ada tidak. Kataba. Kalimat. Yaktubu. Kalimat. Min. Kalimat. Bal. Kalimat. Jelas kalau satu kata saja, itu namanya apa? Kalimat. Paham kan? Tapi kalau saya bilang gini, Ja'a Zaidun minal baiti. Tersusun dari banyak kata tadi itu. Ja'a Zaidun minal baiti. Apa ini? Kalam atau kalimat? Hah? Kalam. Karena sudah terlafadzkan, tersusun, ada faedahnya. Dan kata yang digunakan adalah bahasa Arab. Antum bisa paham ini? Jelas? Alhamdulillah. Lihat. Selanjutnya lagi. Sudah mulai masuk ke dalam ini. Anwa'ul kalimah. Jenis-jenis kata. Jadi ini Masya Allah pembahasan yang paling penting sekali.
Karena dengan mengetahui ini nanti, antum bisa tahu seluruh kata yang diucapkan dalam hadits Nabi atau dalam Al-Quran. Antum bisa pahami dan bisa mengerti serta bisa menentukan. Ini jenisnya, ini namanya. Ini pembahasan pokok. Dan inilah yang paling penting dari pertanyaan pertama. Apa namanya ini kata? Iya? Kan 3 pertanyaan. Pertama, apa namanya ini kata? Yang kedua, apa tanda bacanya? Yang ketiga, kapan dibaca dengan tanda itu? Sekarang kita masuki jenis pertanyaan pertama. Apa namanya ini kata? Ini paling penting sekali. Karena tidak mungkin kita jangan tahu artinya, mengartikan. Tidak mungkin kita bisa pahami kalau tidak tahu ini apa namanya. Ini penting sekali. Dilihat dikatakan di situ anwa'uha salasatun. Jenisnya ada 3. Ini tentunya berdasarkan penelitian. Para ulama bahasa meneliti kalimat Arab, apakah Al-Quran ataupun hadis atau ucapan orang Arab, tidak akan keluar dari 3. Kalau ada yang keempat pasti mereka akan dapat. Pokoknya semua yang ada dalam Al-Quran tidak keluar dari 3 ini. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW tidak keluar dari 3 ini. Di dalam bahasa ucapan orang Arab tidak akan pernah keluar dari 3 ini. Apa itu? Yang pertama ismun. Kita akan pelajari nanti lebih jauh apa itu isim, apa tandanya, apa jenisnya. Akan kita pelajari semuanya. Yang kedua fi'lun. Kita akan pelajari nanti apa itu fi'il, apa tandanya kalau itu fi'il, dan apa jenisnya kalau fi'il. Kita akan pelajari. Yang ketiga harfun. Kita akan pelajari juga apa itu huruf, apa tandanya, dan apa saja jenisnya kalau ada. Kita akan pelajari. Kita mulai dari yang pertama. Al-ismu. Al-ismu. Apa itu isim? Iya. Kalau diartikan secara bebas isim itu kata benda. Walaupun tidak semuanya. Cuman kata benda. Lawan dari kata kerja. Lawan dari kata kerja. Kata benda. Ini secara bahasa saja. Kalau secara istilah ini yang paling penting. Huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizaman. Isim adalah jadi kalau antum ditanya isim, ini artinya. Isim adalah kalimatun. Apa artinya kalimatun tadi? Ya? Apa terjemahannya kalimatun tadi? Kata. Isim adalah kata dalat yang menunjukkan ala atas makna arti. Makna sudah bahasa kita menunjukkan atas makna arti, fi nafsiha pada dirinya. Jadi dalam diri kata itu sudah ada artinya. Dalam diri kata itu sudah ada artinya. Misalnya tadi yang saya ucapkan Zaidun. Apa artinya Zaidun? Artinya seorang bernama Zaid. Antum bisa pahami? Saya ungkapkan misalnya ada saya tulis kitabun. Kitabun. Apa artinya kitab? Hah? Buku. Jadi dalam ungkapan ini sudah ada apanya? Maknanya. Paham ini? Saya ucapkan misalnya asadun. Asadun. Apa artinya asadun? Singa. Dalam ungkapan ini sudah ada apanya? Makna. Anda bisa pahami? Dalam ungkapan ini ada apanya? Ada maknanya. Ada artinya pada dirinya. Kalau kita buka kamus, kitabun artinya buku. Asadun artinya apa? Singa. Zaidun artinya apa? Seorang yang bernama Zaid. Jadi dalam kata itu sudah ada apanya? Sudah ada maknanya. Sudah ada maknanya. Antum bisa pahami ini? Ini namanya isim. Terus ciri berikutnya walam tuktaron bizaman, dan tidak ada waktu di dalam menerjemahkannya. Lihat ini. Asadun, singa.
Kitabun, buku, tidak ada waktunya. Beda kalau ini ja'a. Ja'a kalau saya terjemah dalam bahasa kita, telah datang. Waktu itu ada 3. Ada waktu lampau, ya, waktu lampau, terus ada waktu sekarang, dan ada waktu apa? Akan datang. 3. Kalau ada dibilang telah, sedang, akan, itu bukan isim. Seperti ini. Ja'a. Saya terjemahkan telah datang. Isim atau bukan? Isim atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dalam terjemahannya ada apa? Waktu. Syarat daripada isim apa? Tidak digantikan dengan waktu. Tidak digantikan dengan waktu. Antum bisa pahami? Bisa pahami ini? Bisa atau enggak? Bisa? Bisa? Betul. Bisa? Misalnya, Anda bilang dalam satu kalimat, kata yang mirip. Saya katakan begini misalnya. Nasoro, nasirun. Nasirun. Nasir telah menolong. Nasir, seorang bernama Nasir. Nasoro telah menolong. Mana isim di situ? Walaupun nanti antum walaupun tidak tahu arti, bisa tahu. Karena ada cirinya nanti, kita akan pelajari. Ini untuk membedakan saja. Nasir, Nasoro telah menolong. Yang mana isim di situ? Hah? Nasirun. Dari mana antum bisa tahu? Dari terjemahannya. Ini kalau antum bisa terjemahkan langsung. Ini untuk tahap dasar saja. Dari terjemahannya orang mengartikan antum bisa tahu itu isim atau bukan. Jadi, Nasir artinya Nasir, Nasoro telah menolong. Berarti ini Nasoro isim atau bukan? Bukan. Alasan kita dia bukan isim karena apa? Ada waktunya, telah. Antum bisa pahami ini? Telah. Nasirun, ini baru apa? Isim. Karena tidak ada apanya? Waktunya. Saya ubah lagi misalnya. Yang suruh. Ya. Saya ubah lagi menjadi yang suruh. Nasirun. Nasirun. Yang suruh artinya sedang menolong. Nasirun yang suruh. Sedang menolong. Nasirun yang suruh. Nasir sedang menolong. Iya. Ini dari kalimat ini, mana isim? Masih tetap Nasir. Kenapa antum nggak katakan yang suruh? Isim juga. Hah? Karena ada waktunya. Apa waktunya? Sekarang, sedang. Antum pahamin? Jadi kalau ada waktu lampau, sekarang, ataupun akan datang, maka apa? Bukan isim. Itu tahap dasar ini. Antum harus kenali dasarnya. Jelas ini? Bisa dipahami? Itu dia isim. Contoh, nanti akan tajam lagi kalau antum sudah tahu tandanya. Karena walaupun antum nggak tahu artinya, antum bisa baca kitab gundul. Karena baca kitab gundul itu tidak terikat dengan arti. Tidak terikat dengan arti. Iya, walaupun itu secara otomatis. Kita nanti juga akan tahu artinya. Iya. Contoh, Muhammadun. Seorang yang bernama Muhammad. Kitabun. Buku. Kitab, biasa juga sudah dibilang kitab. Mirsamun. Pensil. Ini semua adalah siapa? Isim. Selanjutnya, alamatul isim. Ini yang membuat kita kenal dia walaupun hanya sekedar mendengar bahasa Arabnya. Tanpa diketahui artinya. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Antum harus pahami ini tandanya baik-baik. Yang pertama, tanda isim adalah al-khabdu atau al-jarru. Sama saja, cuman kadang ulama istilahkan al-khabdu, kadang juga mereka istilahkan al-jarru. Padahal sama saja yang diinginkan, maknanya sama. Adanya kasroh. Al-khabdu itu atau al-jarru lawan dari di atas. Berarti apa artinya? Lawan dari atas, berarti bawah.
kasro. Kalau ada tanda kasro, kan harokat itu ada 3. Ada doma, ada fathah, dan ada apa? Kasro. Kalau ada kata di kasro, pastikan itu isim. Ini tandanya. Walaupun antum nggak tahu artinya. Kalau dia ada kasronya, isim. Antum bisa paham ini? Kalau ada kasronya, berarti dia siapa? Isim. Jelas ini? Misalnya yang paling banyak kasronya, antum bisa baca surah An-Nas. An-Nas. Kul a'udhu bi robbi. Ini robbi. Apa dia? Walaupun tidak tahu artinya. Ini isim atau bukan? Kan ada 3 ini kata yang diucapkan. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ini, robbi. Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Kasroh. Bi robbin nasi. An-nasi. Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Kasroh. Setelahnya lagi. Ayat kedua. Malikin nasi. Malikin. Isim. Kenapa? Kasroh. An-nasi. Tadi sudah. Ilahin nasi. Ilahi. Isim. Kenapa? Kasroh. An-nasi sudah tadi. Ya. Apalagi ayat keempat. Min syarri. Syarri. Apa ini? Isim atau fi'il? Atau huruf? Syarri. Pak Syarul? Kenapa bisa? Betul. Syarri. Terus setelahnya lagi. Min syarril waswasi. Al-waswasi. Isim, fi'il atau huruf? Kenapa? Pokoknya kalau ada kasroh isim. Mudah sekali kan? Antum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan paling sering antum ucapkan. Ketika antum bilang kata bismi, setelahnya Allahi, setelahnya lagi Ar-Rahman, apa setelahnya? Ar-Rahmani, terus Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Nih, bismi. Ini bismi apa? Isim. Kenapa? Kasroh. Allahi. Kenapa? Kasroh. Ar-Rahman, Ar-Rahmani. Isim. Kenapa? Kasroh. Ar-Rahimi. Kenapa? Kasroh. Itu dasar. Dan Al-Quran penuh dengan kasroh. Anda bisa pahami? Itu ciri pertama. Kalau dia dikasroh. Mudah sekali. Ciri kedua. Lihat contoh di situ. Misal contoh Bismillahirrahmanirrahim. Tanda yang kedua. At-tanwin. Adanya tanwin. Tahu tanwin? Baris 2. Kalau ada kata terdapat padanya 2 dhamma, di Al-Quran ada 2 bentuk penulisan. Ada 69 dan ada 99 di Al-Quran. Sekarang yang cetakan Madinah. Ya, kalau dulu kan semuanya rata-rata yang ini. Kalau sekarang dibedakan karena ada maknanya ini. Kalau di 69 dibaca izhar, dibaca jelas tanwinnya. Kalau 99 diidgham ke setelahnya. Ada fungsinya. Barisnya itu. Cuman kalau ada 2 dhamma, itu namanya tanwin. Apakah 69 atau 99 di Al-Quran? Paham kan? Kalau hadits selalu begini tulisannya. Kalau hadits, karena ini berlaku baca Al-Quran tajwid. Ya. Atau ada 2 fathah. Apakah fathahnya di Al-Quran juga 2 tulisannya? Ada rata dan ada miring. Kalau rata artinya izhar, kalau miring berarti idgham. Setelahnya. Itu ada fungsinya. Iya? Yang jelas 2 fathahnya. Atau 2 kasroh. Juga sama dengan 2 tulisan kalau di Quran. Ada yang rata, ada yang miring. Ada yang rata, ada yang miring. Tidak sejajar maksudnya. Yang jelas 2 kasroh. 2 dhamma, 2 fathah. Ketahuilah kata itu siapa? Isim. Walaupun antum tidak tahu artinya. Antum baca Al-Quran, dia ada ini. Pastikan.
isim. Antum bisa pahami? Bisa paham ini? Paham? Yakin? Yakin ini? Belum? Siapa yang belum paham? Bahwa tanda isim adalah ditanwin. Apa itu tanwin? Yaitu ada dua domanya dalam harokatnya, barisnya. Ada dua fathahnya, ada dua kasrohnya. Isim. Dipahami? Alhamdulillah. Contoh situ misal kitabun, rojulun, waladun. Di situ doma semua ya. Bisa nanti kitaban, rojulan, waladan. Bisa juga kitabin, rojulin, waladin. Bisa nanti di berikutnya. Yang penting kalau ada kata dua domanya, dua fathahnya, dua kasrohnya, maka siapa dia? Isim, pastikan. Itu tanda kedua. Tanda ketiga. Tanda ketiga, dukhulu al. Masuknya al di awalnya. Kapan kata ada alnya, ada alif lamnya. Ya, di dalam kata itu ada ini huruf al. Maka pastikan dia siapa? Isim. Dapat kata Allahi. Isim atau bukan ini? Isim. Kenapa? Ada al. Tadi juga kita sudah pelajari ada kasroh. Ar-Rahmani. Apa ini? Isim. Berarti ada berapa tanda di sini? Dua. Ada al dan ada juga apa? Kasroh. Ar-Rahimi. Isim. Kenapa? Dua. Ada al, ada apa? Kasroh. Makin banyak tandanya, maka makin yakin kita itu adalah apa? Isim. Kan bisa alamatnya banyak di satu kata. Bisa 3 nanti. Bisa 3. Bisa dipahami ini? Jadi alamat ketiga apa? Adanya apa? Al di awal. Kapan ada al? Misalnya Anda baca kitab, baca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Apa ini? Isim fi'il huruf? Isim. Kenapa? Ada al. Alhamdulillahi. Ini? Kenapa? Kasro. Rabbi. Kasro. Al-alamina. Isim. Kenapa? Ada apa? Al. Aduh, sudah bisa pahami? Maliki yaumi ad-dini. Maliki. Isim. Kenapa? Kasro. Yaumi. Kenapa? Kasro. Ad-dini. Isim. Karena kasro juga ada. Coba baca Al-Quran. Ada alnya. Aduh, bisa pahami ini? Iyaka. Iyaka. Belum ditahu. Na'budu. Ada dari tanda isim? Tidak ada. Iyaka. Wa iyaka. Nasta'inu. Tidak ada kan? Tidak ada. Kita tidak bisa bilang isim. Karena tidak ada tanda isim. Antum bisa pahami ini? Jadi ingat, tandanya sudah 3. Iya, Bapak. Dan 4 tanda ini adalah tanda pokok karena dia bisa dilihat. Yang keempat, dukhulu harfil jarri. Masuknya huruf yang membuat kasroh. Jadi nanti kita akan pelajari ini, nanti ada kaitannya dengan pelajaran terakhir nanti di akhir-akhir buku ini. Huruf-huruf yang kalau dia ada, maka kata itu dikasroh. Ya, kata itu dikasroh. Anda contohkan di situ beberapa huruf, walaupun dia nanti jumlahnya ada 20. Ada 20 huruf yang kalau dia ada kata setelahnya dikasroh. Iya. Dan alamat isim tadi kan dikasroh. Berarti kata, kalau ada kata yang membuat kata itu dikasroh, berarti dia adalah alamat isim. Karena bisa menjadikan isim itu menjadi apa? Kasroh. Paham? Jadi yang paling sering kita jumpai kata-kata yang sering membuat kasroh itu ada min, ya, ada min, ada an, ini paling sering keluar di hadis ini, ada an, ada fi, ya, fi, ada ila,
Ya, ila ini kalau ada ini kata setelahnya dikasih. Misalnya min baitin. Ya kan? Pasti dibaca begitu, otomatis. An aliyin. An aliyin. Fi ya. Fi al-qabri misalnya. Fil qabri. Ila antum baca misalnya ilastuki. Coba perhatikan. Iya. Min baitin. Baitin ini isim atau bukan? Isim. Berapa tanda isim di situ? Hah? Berapa? Pertama min. Kedua kasroh. Ketiga tanwin. Kan beda itu baris di bawah sama baris dua. Baris di bawah itu namanya kasroh. Kalau dua namanya apa? Tanwin. Berarti berapa tandanya? 3. Aliyin berapa tandanya? 3 sama. Fil qabri berapa tandanya? Hah? 3. Pertama fi. Kedua al. Ketiga kasroh. Paham kan? Ketiga apa? Kasroh. Sama. Ilasuki berapa tandanya? 3. Pertama ila huruf jar. Karena kalau ada huruf ini berarti setelahnya pasti isim. Tidak mungkin dia kata kerja. Asuki tanda kedua. Al tanda ketiga kasroh. Dalam satu kata itu bisa terkumpul 3 tanda saja. Tidak bisa 4. Karena tanwin sama al tidak bisa ketemu. Kalau ada tanwin tidak ada alnya. Kalau ada alnya tidak boleh ada tanwin. Kan dia tidak bisa ketemu. Jadi misalnya ini ila suk tidak ada alnya. Maka dibaca ila sukin. Kalau ada alnya ila suki tidak pakai tanwin. Anda bisa pahami? Makanya paling sedikit dia berapa tanda? 3 tanda. Ini 4 tanda ini namanya tanda secara lafaz. Kita bisa jumpai dalam lafaz. Kita tunjukkan ini isim. Karena ada salah satunya. Salah satunya saja maka sudah dihukumi isim. Apalagi kalau ada 3. Tanda terakhir dan tanda kelima ini secara makna. Tanda terakhir yaitu ini adalah tanda kelima secara makna. Kalau antum tahu terjemahannya, antum bisa hukumi itu adalah isim. Ini agak sulit bagi pemula. Dan kalau antum juga tidak paham, tidak ada masalah yang kelima ini. Karena dia butuh tahu terjemahannya baru kita tentukan. Ini tanda kelima ini. Yang penting antum paham tanda 1 sampai 4 itu sudah Masya Allah. Dan kalau kelima ini juga antum paham dan kita akan paham kalau tahu artinya, itu juga Masya Allah sudah cukup 5 tanda untuk isim. Yaitu al-isnadu ilaih. Disandarkan kepadanya. Jadi ada namanya yang disandarkan dan ada tempat bersandarnya. Iya. Saya contohkan. Ini terakhir untuk sesi ini. Tanda terakhir untuk isim. Isnadu ilaih. Jadi ada yang disandarkan dan ada tempat bersandarnya. Kalau ada kata disandarkan kepadanya sesuatu secara makna, maka tempat bersandarnya ini adalah isim. Tempat bersandarnya ini namanya apa? Pasti apa? Isim. Tempat bersandarnya. Ini yang disandarkan kepadanya. Tempat bersandarnya ini adalah siapa? Isim. Kalau ada sesuatu yang disandarkan kepadanya sesuatu, maka sesuatu ini adalah isim. Contoh ya. Contoh saya bilang begini, saya contohkan dulu contoh yang biasa. Contoh yang nampak. Cuman ini ada tanda lain yang membuat antum hukumi itu adalah isim. Saya bilang gini. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun ini apa sekarang kalau antum lihat lafadznya? Mudah antum tentukan kalau ini. Ja'a Zaidun. Zaidun ini siapa? Isim. Kenapa kita katakan isim? Hah?
Karena ada tanwin. Kan sudah otomatis itu. Cuman kadang orang berbahasa itu dia sukun. Ja'a Zaid. Kalau orang bercakap kan begitu. Ja'a Zaid. Jadi kalau kita bersandar pada tanwin adalah alamat isim, kadang agak sulit bagi kita untuk menentukannya. Karena orang ucapkan dalam keadaan apa? Sukun. Ja'a Zaid. Sekarang secara makna kita bisa tahu itu adalah isim. Zaid telah datang. Berarti kedatangan disandarkan kepada Zaid. Berarti di sini ini ja'a. Ya, sini ja'a. Ya kan? Karena disandarkan kepadanya. Sini siapa? Zaid. Berarti kata datang disandarkan kepada apa? Zaid. Secara mana? Zaid telah datang. Berarti kedatangan disandarkan kepada siapa? Zaid. Berarti Zaid siapa? Isim. Karena disandarkan kepadanya kedatangan. Antum bisa pahami secara makna. Ini kata kedatangan, datang. Disandarkan kepada siapa? Zaid. Berarti Zaid siapa? Isim. Ciri-cirinya disandarkan kepadanya. Ini kalau disukun. Kalau dia baca Zaidun, selesai. Langsung kita bilang isim karena dia apa? Bertanwin. Cuma kadang sulit juga kalau kita katakan begini. Dorobtu. Dorobtu. Dorobtu ini artinya saya telah memukul. Saya telah memukul. Kalau antum lihat lafaz, apakah ada salah satu dari 4 tanda isim di sini? Ditu. Apakah ada kasroh? Tidak. Dorobtu. Tidak ada kasroh. Ada tanwin? Ada al? Ada huruf yang membuat kasroh? Tidak ada. 4 itu. Tapi itu adalah isim. Kenapa? Secara makna. Apa artinya dorobtu? Dorobtu artinya saya telah memukul. Berarti kata memukul disandarkan kepada siapa? Saya. Berarti ini memukulnya di sini, saya di sini. Berarti kata memukul disandarkan kepada saya. Berarti saya siapa? Isim. Ciri-cirinya karena disandarkan kepadanya. Antum bisa paham ini? Ini alamat agak sulit karena harus antum tahu arti. Kalau tidak tahu terjemahannya, tidak tahu itu adalah ciri. Antum bisa paham ini? Siapa yang belum paham ini alamat kelima? Kita Pak, yang masker hijau. Kita paham? Yakin? Nggak pura-pura aja. Hah? Paham? Coba. Dorobtu. Itu tuh, saya bilang isim. Apa tandanya? Karena dorob, pukulan, disandarkan kepadanya. Maksudnya yang memukul itu siapa? Saya, dia bilang begitu. Betul. Jelas ini. Siapa yang belum paham? Ini alamat kelima. Jadi ciri isim itu pertama kasro. Kedua tanwin. Ketiga adanya al. Keempat kalau masuk huruf jar. Nanti kita akan pelajari apa saja itu huruf jar. Di pembagian terakhir, tanda terakhir disandarkan kepadanya. Kapan dia bisa menerima penyandaran, maka dia isim. Maka dia adalah siapa? Isim. Ini 5 tanda isim. Setelah itu nanti insya Allah setelah maghrib kita akan membahas jenis-jenis isim. Kita akan membahas jenis-jenis isim, insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk yang kita ambil sekarang ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi setelah sholat maghrib dengan melanjutkan pembahasan masih di pembahasan isim. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.